Ini bocor halus bener ini. Jadi teman-teman ini tips untuk memahami dari pertemuan secara daring dengan durasi sangat panjang, lalu partisipannya juga banyak dan kita tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti secara langsung di depan laptop atau di depan handphone kita mulai dari detik 0000 sampai dengan selesai. Nah, maka bagi penyelenggara yang memanfaatkan teknologi daring melalui Zoom yang di live streaming di berbagai media sosial seperti di YouTube, maka kita akan mendapatkan kemudahan. Nah, ini ada Kang Iman yang sudah raise hand. Silahkan Kang Iman. Jadi kawan-kawan tadi yang sepenggal tadi itu kan belum sampai acara selesai. Belum sampai acara selesai kita sudah save transkrip. Kemudian kita sudah bisa bikin artikel. Kita praktekkan ketika kita pakai apa notebook LM. Saya kenal notebook LM dari Cak Itong ini. Jadi kita coba ya. Kita coba pakai notebook LM dari file yang tadi. Dari yang kita tadi ngobrol belum selesai, kita simpen transkripnya, kita bikin materi presentasinya, kita bikin videonya, itu acara kita belum selesai, sudah jadi. Kalau toh kemudian pengen buru-buru tinggal ditonton, begitu udah cocok, udah langsung diupload di YouTube, ya itu kan akun YouTube-nya Iteng sama Imanuddin kan acara belum selesai udah punya konten, kan gitu. Kalau kemudian pengen Pak D gambarnya kurang keren dan seterusnya, nanti bisa kita manfaatkan CapCut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan yang sudah bergabung. Terima kasih. Kita akan segera mulai. Apakah audio saya sudah terdengar dengan baik? Boleh di chat, silakan. Oke, terima kasih. Kita akan mulai ini ngobrol desa spesial mungkin ya. Walaupun nanti kita tetap akan berikan episode keberapanya, tapi lebih karena memang kemarin dari diskusi kita, dari obrolan kita, ternyata cukup menarik untuk kemudian kita membuat episode khusus terkait dengan pemanfaatan AI. Jadi beberapa yang kemarin kemudian mengikuti merasa bahwa ini perlu ada edisi khusus lah. Kita bicara bagaimana AI ini menjadi alat bantu dari teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Hari ini tugas kawan-kawan mungkin cukup banyak, cukup beragam yang kadang-kadang berasa ini waktunya nggak cukup nih untuk kemudian menyiapkan laporan lah atau kemudian banyak hal lah dan seterusnya. Saya pikir karena memang AI ini menjadi bagian yang suka atau tidak suka ini sekarang menjadi alat bantu yang paling memudahkan kita. Oleh karenanya pagi hari ini kita mencoba untuk sharing session atau berbagi cerita tentang bagaimana AI bisa membantu kerja dari kawan-kawan. Ini sudah bergabung juga Caitong yang dari tim ngobrol desa. Kita nunggu Mas Panudi, ada juga Lisa ya, Lisa juga ada. Jadi ngobrol desa ini lebih apa memang kita kembangkan dengan basis utamanya atau yang kita ingin harapkan dari forum ngobrol desa ini adalah bagaimana bisa memberikan apa forum untuk kawan-kawan TPP lebih punya wawasan, lebih punya relasi sehingga kemudian
lebih bisa membantu kerja kawan-kawan. Saya pikir itu karena tadi kita sudah sepakati kalau sudah ada 10 orang baru kita mulai. Jadi agak terlambat dikit, mungkin beberapa menit. Karena ini sudah bergabung juga Caitong dan Lisa, saya pikir ini sudah sangat layak untuk segera kita mulai. Oke, terima kasih kawan-kawan. Karena memang ada permintaan khusus ya atau request tentang konten ini atau tentang materi ini, maka saya juga mempersiapkan secara khusus untuk materi presentasinya. Nanti setelah saya sampaikan mungkin saya serahkan ke Caitong untuk memandu forum kita pada pagi hari ini. Uh, saya coba untuk share screen ya kawan-kawan ya. Oke, jadi saya sudah coba siapkan materi untuk pada pagi hari ini. Mungkin ini lebih pada pengantar, nanti kita akan diskusi lebih dalam kalau memang diperlukan dan kita akan coba memberikan contoh praktek-prakteknya. Jadi yang kita siapkan ini saya sampaikan juga kawan-kawan, saya mempersiapkan ini juga dibantu dengan AI. Jadi bagaimana saya menyiapkan materi dan juga dibantu dengan AI dan terus terang ini bagian yang saya perlu ceritakan sedikit ke kawan-kawan. Gagasan-gagasannya seperti apa sudah ada di kepala saya, kemudian saya ketik-ketik. Nah, baru dari tadi habis jam 5 tadi, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan lain juga, saya sambi-sambi, kemudian keluarlah materinya ini. Kira-kira ini, memanfaatkan AI untuk mempercepat dan memperkuat pendampingan desa. Jadi AI sebagai asisten kerja pendamping desa dari regulasi, data, fasilitasi, dokumentasi hingga komunikasi. Kira-kira seperti itu. Jadi garis besarnya adalah tool. Jadi apa yang ada di kepala saya coba terjemahkan dan kemudian terbantulah kemudian ada materi presentasi ini. Jadi mengapa TPP ini perlu AI? Karena memang tantangan pekerjaannya yang luar biasa. Kemudian bagaimana AI ini membantu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kenapa tantangan pekerjaan TPP ini luar biasa? Karena banyak regulasi-regulasi, banyak pedoman-pedoman, ada dokumen-dokumen teknis, aplikasi, dan seterusnya. Banyak data desa yang harus diolah, divalidasi, tingginya frekuensi rapat koordinasi dengan para pihak, dan seterusnya. Kemudian beban laporan administratif yang cukup berlapis, kemudian kebutuhan analisis cepat dari kawan-kawan yang dengan keterbatasan waktu. Ini terjemahnya kira-kira itu, benar atau tidak nanti kita konfirmasi dari respon kawan-kawan. Nah, bagaimana AI ini membantu? Dia membantu membaca, membantu mencari, membantu menganalisis, membantu menyusun, membantu mendokumentasikan, dan membantu mengkomunikasikan. Jadi posisi AI di sini bukan menjadi pengganti TPP, tetapi TPP jauh lebih produktif dan berdampak di lapangan manakala menguasai AI. Nah, kemudian peta AI untuk pekerjaan TPP, kira-kira petanya kayak gini. Kebutuhan analisis berpikir dan menulis bisa menggunakan ChatGPT. Fungsi utamanya adalah brainstorming, ngobrol, tukar pendapat dan seterusnya, kemudian membuat draft naskah dan juga membuat laporan. Kemudian ketika ada kebutuhan riset atau pencarian, maka aplikasi yang direkomendasikan adalah ChatGPT dengan Deep Research, atau bisa juga menggunakan Gemini, bisa juga menggunakan Perplexity. Nah, ini fungsi utamanya membuat kajian isu, membuat benchmark, verifikasi fakta, dan seterusnya. Kira-kira itu. Kemudian ketika bicara dokumen dan regulasi untuk mempelajari lebih cepat dan seterusnya, kita bisa menggunakan notebook LM. Fungsinya apa? Membedah aturan, juknis, dan arsip-arsip desa
itu menjadi lebih gampang kita menggunakan notebook LM. Kemudian menganalisis data, kita bisa menggunakan GPT data analysis atau Gemini. Nah, fungsi utamanya apa? Membaca data Excel, SF apa, SFV, kemudian apa, menemukan anomali data dan seterusnya. Itu bisa dilakukan dengan GPT data analysis atau Gemini. Kemudian ketika membuat rapat dan wawancara, ketika kita ada kebutuhan rapat dan wawancara, maka AI yang direkomendasikan adalah AI transcription atau bisa juga dengan nota, atau yang fungsi utamanya adalah transkrip otomatis atau ringkasan rapat. Ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan GPT juga. Kemudian ketika bicara untuk presentasi dan visual itu bisa menggunakan Canva atau Gamma, di mana fungsi utamanya adalah materi sosialisasi dengan infografis. Nah, ChatGPT sebagai asisten harian, jadi dari berbagai informasi yang didapatkan tentang bagaimana pekerjaan TPP, maka ChatGPT ini bisa menjadi asisten harian kawan-kawan. Kenapa? Karena cocok digunakan untuk brainstorming, untuk menyusun draft pertanyaan fasilitasi musyawarah, untuk menganalisis dokumen, merangkum poin-poin, dan seterusnya. Contoh prompt prompt yang efektif adalah seperti yang tertulis di sini, analisis masalah BUMDes apa BUM desa ini. Jangan langsung memberikan solusi, buat pertanyaan diagnosis yang harus saya verifikasi langsung ke lapangan, di lapangan bersama pengurus. Jadi cara kita memanfaatkan GPT salah satunya adalah ketika kita ingin membuat analisis dan seterusnya, kita mencoba untuk brainstorming. Jadi bagaimana apa yang akan kita apa yang kita perlukan, taruh kata ada rapat umpamanya, kemudian disampaikan rapatnya tentang apa, kemudian jangan langsung membuat catatan, tetapi lebih pada saya akan melakukan rapat apa tentang apa dan seterusnya, apa-apa yang saya harus dalami dalam rapat itu, nanti dia akan membuat daftar pertanyaan yang nantinya bisa dipakai untuk kemudian pada saat selesai rapat, informasi-informasi yang ada dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah masuk, kemudian diberikan jawaban, ditambah informasi dari atmosfer dari suasana rapat itu atau musyawarah. Nah, di preset dan Perplexity ini untuk riset dari teman-teman TPP, jadi area penggunaan utamanya adalah melacak kebijakan, regulasi, studi komparatif tentang praktek baik antar wilayah, kemudian kajian cepat isu-isu strategis, mencari referensi data pembanding eksternal. Jadi workflow kerja yang aman adalah memasukkan pertanyaan atau topik riset, AI melakukan penelusuran, TPP memeriksa, memverifikasi, dan menyimpulkan. Jadi peran yang paling penting adalah peran manusianya. Jadi alat-alat ini nggak punya jiwa, nggak punya rasa. Yang punya jiwa, punya rasa adalah manusianya. Siapa? Usernya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian notebook LM ini dalam tanda petik sebagai perpustakaan AI, TPP, yaitu bagaimana dokumen-dokumen dimasukkan, taruh kata undang-undang desa, PP terkait, dan seterusnya, peraturan menteri, dan segala macam, semua dokumen dimasukkan. Kemudian dengan menggunakan notebook LM ini, kita bisa membuat pertanyaan atau kemudian membuat permintaan-permintaan khusus. Apa saja perubahan krusial dalam aturan ini, dan setelah dia akan membantu melakukan apa membantu melakukan risetnya. Dia akan membantu melakukan pengolahan data dari semua dokumen yang kita berikan ke dia. Jadi keunggulannya 100% berbasis dokumen yang kita unggah. Jadi kalau taruh kata kita tanya secara umum ke GPT atau googling atau jadi kalau untuk brainstorming ya kawan-kawan ya, ada ChatGPT yang mungkin hari-hari yang
sering saya pakai, ada juga Gemini, ada juga Copilot-nya punyanya Microsoft juga ada. Itu mungkin jadi tempat untuk brainstorming. Nah, ketika bicara notebook LM, kadang-kadang ada dokumen-dokumen yang itu tidak ada di publik atau tidak ada di internet. Sehingga dokumen-dokumen itu ya kawan-kawan aja yang pegang. Taruh kata nih materi paparan presentasi dari sosialisasi kemarin mamanya. Itu kan mungkin nggak akan didapat. Ketika perintah GPT cari pun dia nggak akan menemukan itu. Nah, ketika kita punya data-datanya, maka notebook LM ini menjadi salah satu solusinya. Saya ada data ini, saya ada apa rekaman audio yang sudah ditranskrip dari pertemuan ini dan seterusnya. Kemudian perintahnya apa? Perintahnya mamanya buat apa hal-hal yang menjadi perhatian saya sebagai tenaga pendamping profesional. Dia akan mencermati dan kemudian mencari data, mengolah data-data yang kita kirimkan. Nah, kemudian analisis untuk data desa ini ya yang direkomendasikan adalah tentang analisis data itu membaca file Excel, informasi-informasi data, taruh kata data IDM dan seterusnya, menemukan pola tersembunyi dari tren perkembangan dan seterusnya. Ini bisa menggunakan analisis data dari aplikasi-aplikasi GPT maupun Gemini yang kemudian ada prompt yang kita perlu pahami adalah ketika menganalisis data adalah kita menyampaikan atau mengetikkan perintah analisis data Excel ini. Temukan pola dan anomali, jangan membuat kesimpulan sebab akibat. Buat daftar temuan yang harus diverifikasi oleh TPP di lapangan. Jadi ketika ada data yang kemudian perlu dibaca, kita bisa memanfaatkan untuk analisis datanya dengan cara AI ini. Bayangkan ketika kita tidak menggunakan AI, kawan-kawan harus membuka berkas-berkas dan seterusnya. Kalau mungkin berkas hanya beberapa halaman, nggak ada isu. Tapi ketika bicaranya ada ratusan halaman, ya membaca itu aja udah makan waktu yang luar biasa. Nah, ketika kemudian masuk ke agenda kita membuat apa terlibat dalam rapat dan laporan administratif, ada dua bagian yang perlu diperhatikan adalah sebelum rapat dan sesudah rapat atau sebelum musyawarah dan setelah musyawarah atau sebelum pertemuan dan setelah pertemuan. Jadi sebelum acara itu, jadi saya ingat betul salah satu pelajaran dulu ketika ada di salah satu forum latihan kepemimpinan mahasiswa ya LKP latihan kepemimpinan mahasiswa yang saya pernah ikuti, ada satu yang menarik menurut saya adalah siapa yang menguasai rapat itu adalah siapa yang sudah mempersiapkan. Jadi ketika kita ada dalam satu forum, siapa yang akan jadi bintang di situ, ya dia yang mempersiapkan. Kalau dia datang tidak persiapan, maka ya pasti tidak akan jadi bintang kan kira-kira kayak gitu. Nah, oleh karenanya di sini terbagi dalam dua fase. Sebelum rapat kita menggunakan AI, membantu menyusun kerangka agendanya apa, daftar pertanyaan apa yang perlu jadi pancingan diskusi, kita bisa brainstorming dengan GPT atau dengan Gemini. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan materi paparan dan atau materi pengantarnya. Seperti hari ini, ketika kemarin ada terlontar ide untuk kemudian bicara tentang AI, saya langsung mempersiapkan sebelum acara berarti saya harus mempersiapkan materinya apa yang harus saya siapkan. Nah, saya brainstorming dulu kira-kira tool apa sih yang dibutuhkan, TPP itu seperti apa dan seterusnya. Kemudian saya minta untuk buatkan saya materi draft materi presentasi. Begitu dia bikin draft ada 30 halaman presentasi. Begitu 30 halaman presentasi saya baca, kemudian saya berpikir, oh ini terlalu banyak. Ada poin-poin krusialnya apa? Saya langsung minta buatkan dalam 15 maksimal 15 presentasi dengan penekanannya ini.
itu dia langsung membantu menyusunkan, kira-kira seperti itu. Nah, ketika sudah rapat, maka ada audio rekaman atau catatan kasar, kita bisa membuat itu jadi transkrip otomatis, nanti kita, kalau memang diperlukan kita praktek, kemudian risalah eksekutif dan keputusan rapatnya apa, itu kita bisa bikin, kemudian rencana tindak action itemnya kayak apa, itu kita bisa minta untuk AI membantu membuatkan itu. Artinya pada saat rapat yang penting adalah kita melakukan rekaman aja, recording audio aja. Dari recording audio itu kemudian ditranskrip, begitu transkrip, dari transkrip itu kita kasih aja GPT untuk kemudian membuat catatan-catatan apakah risalah atau kemudian sampai ke detail ke rencana tindak. Semua yang ada di obrolan itu akan terikot dan semuanya akan dibuat satu catatan. Nah, kalau bicara kanva sama gamma, di sini kita bisa lihat ini lebih pada visualisasi cepat, membuat slide PPT, infografis, konten WA juga bisa menggunakan GPT juga, kemudian bikin poster atau baliho dan untuk publikasi ini GPT juga bisa. Tetapi memang kalau kita bicara secara grafisnya atau visualisasinya menggunakan Canva Gamma atau Gamma ini tampilannya jadi lebih bagus walaupun itu ya berarti ada tambahan kita harus belajar menguasai penggunaan aplikasinya. Nah, kemudian TPP sebagai storyteller desa atau dia menceritakan tentang desa. Ini yang sudah kita lakukan dengan kawan-kawan setidaknya adalah ketika kita mendorong kawan-kawan membuat artikel di Kompasiana dan seterusnya itu fungsi TPP sebagai storyteller, sebagai pencerita. Nah, kalau itu dalam konteks naskah teks, maka ini juga ada dalam konteks untuk kemudian video. Ya, video ini sumber alurnya dari datanya kita mesti siapkan, kemudian menyusun naskah, kemudian meminta untuk dibikin voice over. Kalau kita nggak terlalu pede dengan suara kita, kemudian kita menggunakan CapCut untuk melakukan editing. Jadi editing otomatis dan sebagainya juga bisa dilakukan. Dari situ baru kemudian kita publikasi, promosi dari informasi produk desa dan seterusnya. Manfaat praktisnya adalah dokumentasi video profil menjadi potensi unggulan, video kisah sukses, kemudian media edukasi antar warga, dan promosi produk, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian AI untuk pemecahan masalah desa. Ketika kita kemudian tanya langsung ke AI, desa saya ada masalah apa? Ya udah jadi liar itu jawabannya. Nah, alur yang benarnya adalah kita inventarisasi dulu menurut kita masalahnya apa, kemudian kita berikan data, baru kita tanya ke AI, kemudian diminta untuk AI membuat analisisnya. Kemudian dari situ kita verifikasi lapangan, kemudian kita baru bisa memastikan bahwa oh ini sudah benar alur yang kemudian harus dilakukan dan seterusnya. Nah, AI untuk pemetaan potensi dan pengembangan ekonomi seperti apa? Menghubungkan rantai nilai antara AI membantu memetakan keterhubungan elemen ekonomi lokal, lalu kata sumber daya alamnya apa, UMKM dan BUMDesnya seperti apa, produknya apa, kemudian pasarnya seperti apa, kemudian model bisnisnya mestinya seperti apa, teknologinya bagaimana, dan seterusnya. Ini adalah menghubungkan rantai nilainya, posisi dan peran TPP seperti apa. TPP berperan memfasilitasi proses dan pendampingan strategis dalam tidak mengambil alih inisiatif dari warga. Jadi kita hanya memberikan guidance aja. Oh kira-kira kalau kayak gini bagaimana? Oh kalau ini kira-kira bisa diselesaikan apa enggak dengan cara ini dan seterusnya. Dengan cara ini itu yang disampaikan adalah apa-apa yang kawan-kawan dapat dari brainstorming dengan AI. Kira-kira seperti itu.
Nah, kemudian kalau kita bicara AI Toolkit untuk apa? Untuk teman-teman, setidaknya ada 5 aplikasi utama yang kawan-kawan bisa bisa coba pelajari. Minimalnya adalah ChatGPT, Notebook LM, ya kan? Kemudian Perplexity, ada Canva, ada CapCut. Kalau sampai CapCut ini artinya sampai kita produksi konten video atau konten audio. Nah, kalau kalau untuk sekedar untuk hari-hari, setidaknya GPT dan Gemini sama. GPT, Gemini, Copilotnya Microsoft itu sama, itu jadi teman untuk berdiskusi, menulis informasi, membuat catatan harian dan seterusnya bisa. Kemudian kalau ingin kajian-kajian yang membandingkan data dan seterusnya, atau kemudian kita ingin mendapatkan risalah dari satu konten tertentu dan seterusnya, bisa menggunakan notebook LM untuk membuat riset dan seterusnya. Kita bisa pakai Perplexity, dan kemudian kalau untuk keperluan visualisasi grafis pakai Canva, kalau audio video kita pakai CapCut. Nah, 5 aturan emas penggunaan AI bagi TPP. Satu, verifikasi. Jangan pernah percaya jawaban AI mentah-mentah tanpa verifikasi. Jadi jangan kemudian udah karena udah dibikin AI udah pasti benar. Enggak, yang sudah dibikin itu harus diverifikasi, harus dibaca dulu, harus dicermati dulu. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang kurang dan seterusnya, minta dia perbaiki sampai menurut kita ini sudah oke. Atau ketika dia memberikan data-data tertentu, cari sumber lain. Benar apa enggak ini data ini? Kira-kira seperti itu. Kemudian protect, jangan sembarangan memasukkan data pribadi atau data sensitif warga. Kalau toh kemudian sudah dimasukkan dan seterusnya, maka ketika proyeknya sudah selesai atau perbincangan yang sudah selesai, saran saya langsung dihapus. Jadi kan ketika kita membuat chat itu kan ada bagian kanan atas itu kita bisa langsung hapus. Jadi kalau itu langsung hapus, setidaknya filenya tidak tersimpan di sana, dan kemudian hasil-hasil kajiannya kita juga sudah download. Kemudian selalu gunakan dokumen-dokumen yang resmi dengan sebagai rujukan. Kemudian human ini pada keputusan pendampingan itu tetap di tangan teman-teman, bukan kemudian teman-teman ini hanya jadi pekerjanya AI, jadi pekerjanya GPT, perintahnya gini ya udah saya jalankan, bukan itu. Tapi yang kemudian teman-teman jalankan itu memperhatikan apa yang dianalisis dengan kemudian apa yang terjadi di tapak artinya di masyarakat. Kemudian untuk konteks ini AI tidak mengetahui dinamika sosial, budaya, dan desa setempat seperti TPP. Ini kelebihan kawan-kawan adalah kawan-kawan lebih paham tentang dinamika sosialnya dibanding AI. Kawan-kawan lebih paham budaya daripada AI. Jadi pastikan bahwa AI itu hanya sekedar alat bantu. Nah, bagaimana kolaborasi manusia dan teknologi? Kita lihat di sini. AI mengerjakan, mencari, mengumpulkan, membaca, meringkas, mengolah data dan angka, menyusun draft, visualisasi. TPP memahami konteks budaya lokal, memfasilitasi musyawarah, memverifikasi fakta lapangan, menggerakkan dan memberdayakan. Jadi AI bukan pengganti TPP, TPP bukan pekerjaannya dari AI, AI adalah kopilotnya TPP. Jadi ibarat kata kawan-kawan ini sedang ikut dalam satu rally, maka AI itu yang di sebelah. Dia yang memberikan informasi-informasi, yang memutuskan adalah kita yang pegang kemudi. Jadi teknologi bekerja untuk manusia, TPP bekerja bersama dengan masyarakat. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa gambarkan. Lebih detailnya seperti apa sih Pak D kalau pakai ini dan seterusnya.
kalau dirasa diperlukan nanti kita bisa lanjutkan. Mungkin itu silakan saya serahkan ke Cak Itong karena sudah bergabung. Saya belum lihat ini Mas Panudi sudah ada atau belum. Oh, belum ada, jadi mungkin ini hostnya Cak Itong. Silakan Cak Itong dilanjutkan. Dari saya untuk pengantarnya saya pikir sudah cukup 30 menit, nggak seperti biasanya terlalu panjang. Terima kasih. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Luar biasa ini teman-teman semuanya, kita pada acara ngobrol desa edisi spesial ini. Edisi yang khusus berbincang-bincang tentang artificial intelligence untuk kebutuhan eh, penguatan kapasitas kita dalam rangka melakukan proses pendampingan pada semua jenjang, ya. Nah, dari yang sudah dipaparkan oleh Pak Dekoco, tentu saja teman-teman semakin penasaran nih. Saya yakin semakin penasaran. Semakin penasaran karena penasaran itu menjadi bekal kita semuanya untuk apa ya? Untuk ingin tahu dan ingin lebih banyak tahu. Ingin tahu dan ingin lebih banyak tahu. Maka kami persilahkan teman-teman semuanya untuk memanfaatkan waktu ngobrol desa di edisi spesial ini untuk saling memberikan respon, karena ketika ada teman-teman yang memberikan respon itu maka akan muncul pemikiran-pemikiran atau akan memantik pemikiran-pemikiran yang lain. Termasuk ketika kita menggunakan AI, semakin banyak yang kita respon atau yang kita lontarkan dalam percakapan itu, maka AI akan semakin pertama akan semakin membuka dia berusaha untuk mengelaborasi, mengeksplorasi berbagai hal yang bisa dia akses. Jadi semakin cerewet diri kita, dia juga akan mengimbangi semakin cerewet gitu ya. Nah, monggo, mari teman-teman semuanya kita manfaatkan perjumpaan kita di pagi hari ini untuk saling berdiskusi. Kami persilahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan pada narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Dekoco. Mari silahkan. Jika belum ada, jika belum ada, maka teman-teman semuanya ini tetap konteksnya AI, tapi saya tarik dalam konteks saat ini. Kita biasanya itu kan Zoom gitu ya. Zoom dalam kapasitas yang paling banyak itu ada 1.000. Ketika dalam kapasitas 1.000 itu pasca Zoom atau setelah Zoom, teman-teman pasti akan mengisi daily report pendamping. Daily report pendamping berarti bukan kunjungan lapangan. Ketika bukan kunjungan lapangan, maka deskripsi yang disusun itu juga bisa memanfaatkan AI seperti yang disampaikan Pak Dekoco tadi itu. Teman-teman bisa mempergunakan ChatGPT, teman-teman juga bisa mempergunakan mempergunakan AI yang lain, Gemini dan seterusnya. Nah, ini ada respon dari Mbak Lisa ini. Apakah Pak D sudah ada membuat AI khusus yang sudah diisi tentang kebutuhan TPP dalam pendampingan maupun pelaporan TPP? Seperti, oh ya, seperti yang ChatGPT-nya BUMDes itu. Monggo Pak D, ini ada pertanyaan dari Mbak Lisa. Oke, makasih. Kalau yang itu kan sebenarnya sudah lama ya kita berikan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di websitenya Desa Merdeka itu ada ada banner asisten desa.
Jadi asisten desa itu langsung masuk ke Linktree. Linktree itu ada beberapa asisten BUMDes, asisten TPP, asisten Pemdes, asisten jurnalis, dan seterusnya. Itu udah bisa langsung dimanfaatkan. Cuma memang ketika kemudian ada hal-hal yang spesifik dan seterusnya, mungkin kawan-kawan bisa menggunakan itu atau kemudian bisa menggunakan GPT biasa. Taruh kata, saya coba share ya, yang tadi dimaksudkan apa Lisa ya. Jadi kalau yang dimaksudkan Lisa kan berarti yang ini nih. Belum tutup. Bentar, saya tutup dulu presentasi saya. Mungkin yang dimaksudkan Lisa adalah yang ini. Jadi apakah ada yang khusus tentang apa TPP? Sorry ini tadi apa sambil nunggu teman-teman tadi dengerin lagunya Bruri, salah satu apa penyanyi idola saya. Jadi masuknya di sini di Linktree, asisten, nah Linktree asisten desa. Jadi kalau sudah masuk ke sini, di sini sebenarnya sudah kita siapin. Jadi ini asisten TPP ini. Begitu klik ke sini, dia akan langsung masuk ke apa ChatGPT yang sudah kita siapkan. Artinya kita memang sudah menyiapkan ini sebagai asisten dari tenaga pendamping profesional. Di sini ada asisten TPP, membantu TPP mendapatkan informasi konsultasi terkait tugas pendampingan, ya kan? Jadi ini saya yang buat, ya kan? Kemudian pemanfaatannya gimana? Pemanfaatannya kita tinggal ketik aja di sini, taruh kata nih, ya hari ini saya TPP apa PLD, ada agenda pembahasan bersama Pemdes untuk penyiapan apa evaluasi dana desa. Apa yang harus saya lakukan atau saya siapkan, ya kan? Nah, langsung aja ditanya ke situ. Kalau posisi Anda PLD dan agenda hari ini pembahasan bersama Pemdes, menyiapkan evaluasi, ya kan? Yang perlu Anda siapkan sebelum bertemu dengan Pemdes, ya kan? Dokumen perencanaan, RKPdes, APBdes, dan seterusnya, data pelaksanaan, kira-kira kan? Dia sudah langsung memberikan gambaran. Jangan berhenti pada anggarannya sudah serap 100%, tetapi dorong pertanyaan. Setelah anggaran digunakan, apa yang berubah bagi masyarakat? Misalnya berapa kelompok yang benar dapat manfaat dan seterusnya. Ya udah, saat rapat jangan langsung mulai dari ada kesalahan atau tidak. Saya justru menyarankan Anda membuka pembahasan dengan alur sederhana. Anggaran, kegiatan, output, manfaat, masalah, tindak lanjut.
Jadi contohnya adalah kita tidak hanya melihat apakah dana desa dibelanjakan, tetapi kita mencoba melihat apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan, bla 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 dan seterusnya. Dia sudah memberikan guidance. Jadi sebelum kita berangkat besok hari dan seterusnya, dia sudah memberikan catatan-catatan, target sederhana rapat hari ini, daftar kegiatan, data dokumen yang masih kurang apa, kegiatan yang bermasalah belum, dan seterusnya. Satu hal yang perlu diwaspadai, ya kan, realisasi anggaran tinggi ini apa sama dengan kebarisan program, misalnya terserap 100% tapi kelompok usaha tidak aktif, sarana tidak digunakan, dan seterusnya. Jadi fungsi dari GPT ini lebih pada utama pertamanya adalah menjadi teman diskusi. Ibarat kata, gini, pada saat teman-teman mau kunjung lapang, itu tidak kemudian PLD harus tanya ke PD dulu. Saya ke sana mau apa yang harus saya lakukan? Enggak. Anda punya asisten yang namanya asisten TPP tadi. Saya akan melakukan ini, apa yang harus saya siapkan? Saya punya data ini, apa yang harus saya lakukan? Dan seterusnya, kira-kira kayak gitu. Itu jadi teman ngobrol kita dulu aja. Begitu jadi teman ngobrol, dari obrolan-obrolan itu kita saring lagi, kita verifikasi, kita validasi. Baru kemudian ada arahan-arahan apa yang kemudian kita perlukan. Kira-kira itu, Caitong. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Lisa tadi sudah ada, itu tinggal di link tree aja, dan itu untuk banyak kawan ya. Artinya nggak cuma TPP. Kalau kita lihat tadi apa di link tree tadi kita bisa lihat di sana ada asisten untuk TPP, ada asisten untuk Pemdes, ada asisten untuk Bumdes, asisten Kopdes, bahkan di sana juga ada asisten jurnalis. Jadi tinggal pilih aja posisi kawan-kawan ini apa, klik aja di situ, kita udah siapkan apa asisten desanya. Kira-kira itu Cak Itong. Jadi asisten desa adalah agent GPT, jadi di deskripsinya jelas, agent GPT untuk membantu persoalan desa, kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memuliakan desa. Pilihan agentnya ada agent TPP, ada agent Pemdes, ada agent Bumdes, ada agent asisten Kopdes, ada agent Tani, ada juga agent untuk apa jurnalis, jadi asisten jurnalis. Kira-kira itu Cak Itong respon yang saya bisa berikan. Ya, terima kasih Pak D. Jadi pertanyaan Mbak Lisa berkaitan dengan ChatGPT yang yang bisa kita manfaatkan sebagai asisten TPP memang sudah lama dibuat oleh Pak Dekoco dan tentu saja ChatGPT yang asisten TPP itu perlu dimasuki oleh beberapa sumber, dimasuki data-data atau ya data-data sebagai sumber yang termutakhir gitu ya, yang termutakhir sehingga teman-teman nanti kalau ketika memanfaatkan asisten TPP itu akan juga bisa akan bisa memanfaatkan dalam konteks kekinian juga. Nah, teman-teman, linknya bisa teman-teman cari di Google ya, kita search di Google gitu berkaitan dengan link tree untuk asisten Bumdes, asisten TPP. Nah, mari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau belum ada yang ditanyakan sambil lalu menunggu teman-teman, Pak Dekoco, ternyata begini Pak Dekoco. Ini berbicara tentang Zoom itu kan utamanya Zoom kita di Ngobrol Desa begitu ya.
ini teman-teman peserta atau partisipan Zoom. Kadang-kadang saya juga, Pak De, seringkali saya itu, seringkali blank gitu ya, blank. Ini kepingin tanya, tapi mau tanya apa begitu. Ingin sama kepingin tanya, tapi tanya tentang apa gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, saya barusan mencoba. Saya barusan mencoba menggunakan ChatGPT. Ini Wah, sharing saja, nggih, sharing saja. ChatGPT saya pergunakan Claude. Claude. Claude ini punya fasilitas yang yang juga bisa menangkap layar. Jadi teman-teman tinggal klik ini, kemudian ambil tangkapan layar. Ambil tangkapan layar. Nah, lalu ada 3 pilihan. Tab Chrome atau jendela atau seluruh layar. Teman-teman bisa pakai seluruh layar atau jendela atau tab Chrome sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalkan, misalkan, ini saya batalkan dulu. Dari yang saat Pak Dekoco tadi menjelaskan, saya kemudian bertanya pada Claude, berdasarkan gambar tersebut, tolong bantu aku untuk membuat pertanyaan pada narasumber. Ini diidentifikasi oleh Claude. Dari screenshot ini kelihatannya lagi ada acara live ngobrol desa dengan beberapa narasumber. Oke. Ini dia menebak saja dia, karena dia tidak mendapatkan informasi utuh, begitu ya. Nah, kemudian dari tebakan diidentifikasi narasumbernya itu saya, Erdeden Julius, KDMP, Iman Banyumas, P3MD 50 Kota. Ya, ini dia menebak karena tidak utuh dia mendapatkan informasi. Dan topik yang muncul di chat serta di tab chat sebelahnya mengarah ke tema dana desa, TPP, pemanfaatan AI untuk pendampingan pelaporan, dan seterusnya. Nah, dia juga mengidentifikasi tema-tema, jadi dia masih mengendus saja ya, masih meraba-raba tema-tema yang dia kenali gitu ya. Nah, ini sudah dilontarkan nih. Misalkan ini menjawab pertanyaan Lisa, sejauh mana pengembangan AI khusus kebutuhan TPP ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kemudian dia suguhkan untuk memantik kita untuk merespon dari topik-topik yang disuguhkan dalam acara Zoom live tadi. Lalu kedua yang ingin saya sampaikan mengenai Pak Dekoco, Claude dan lain sebagainya, AI lain sebagainya, itu sebetulnya bisa mengidentifikasi jumlah peserta Zoom. Jadi jumlah peserta Zoom yang sampai dengan 1.000 itu bisa kita identifikasi berapa jumlah peserta laki dan berapa jumlah peserta perempuan. Nah, asalkan apa? Asalkan kita tidak menutup diri, teman-teman. Tidak menutup diri itu meskipun wajah kita tidak ditampakkan, tapi yang penting nama kita. Nah, nama kita harus bisa harus ditulis sesuai dengan nama lah ya. Nah, ini misalkan contohnya, saya ambil pertemuan kita hari ini. Saya pakai tangkapan layar, pakai jendela, lalu kemudian saya di Zoom. Yang bisa kita manfaatkan menu di Cloud ini dengan menekan tombol tangkapan layar. Misalkan eh, yang tampil di layar ini, kita mintakan Cloud untuk mengidentifikasi jumlah peserta berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan gambar tersebut, tolong berikan data jumlah peserta berjenis kelamin
laki-laki dan perempuan. Nah, Claude sedang memproses nih dari tangkapan layar. Jadi kalau misalkan ada Zoom dengan kapasitas 1000 gitu ya, kita harus screenshot sekian halaman ya. Kalau 1000 itu kalau biasanya kapasitas per halaman itu 25 peserta gitu ya, kita bagikan saja berapa layar gitu ya. Nah, ini berdasarkan nama-nama yang tampil di galeri Zoom pada screenshot ini 25 kotak peserta yang terlihat. Berikut estimasinya. Kemungkinan laki-laki 17. Pak Dikoco, saya, Kang Iman, Deden, dan seterusnya. Kemungkinan perempuan, Marlina, Liza, Harfiani, Asmawati, Agustin. Yang tidak teridentifikasi adalah yang tidak menggunakan namanya, yaitu P3MD 50 kota, lalu Vivo, lalu Pemdes Krandegan. Jadi dari sini teman-teman, kita sudah punya data yang nyaris hampir valid begitu ya. Nyaris hampir valid. Kenapa saya katakan nyaris hampir valid? Karena meskipun ada 3 yang tidak bisa teridentifikasi, tapi kita sudah bisa mempunyai data yang yang bisa kita masukkan pada daily report berapa jumlah partisipan yang hadir pada satu event Zoom begitu ya. Dan itu memudahkan kita semuanya untuk memasukkan data itu pada daily report. Jadi asalkan dengan catatan peserta Zoom itu terbuka itu tidak harus open kamera, tetapi cukup menggunakan namanya karena dari nama itu AI akan mengidentifikasi berdasarkan jenis kelamin. Itu mungkin tambahan saja teman-teman semuanya. Silakan. Ini ada 4 chat. Oh, P3MD itu Bang Mac ternyata. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan. Enggak. Jadi apa yang tadi disampaikan Cak Itong, kenapa kemudian seringkali saya menyampaikan ke kawan-kawan, etika kita mengikuti forum. Jadi taruh kata seperti yang tadi tangkapan layar yang disampaikan Cak Itong, itu kan mengidentifikasi siapa-siapa pesertanya dan seterusnya. Oleh karenanya, biasakan ketika mengikuti satu forum seperti ini, karena ini akan menjadi rekam jejak digital. Ibarat kata bayangkan kalau kemudian saya yang punya ruangan ini. Yang punya ruangan ini kan saya nih. Maka saya bisa saya bisa mendeteksi jumlah pesertanya, laki-laki perempuan berapa dan seterusnya. Tapi balik lagi, AI itu hanya membantu dengan data yang dia dapatkan. Kalau kemudian di situ ditulis namanya adalah merek handphonenya atau perangkatnya, ya kan nggak akan terdeteksi. Makanya kan sering saya tanya, ini yang Vivo ini siapa ya? Yang ini siapa? Sebenarnya lebih pada akan lebih baik manakala mengikuti satu forum, kita langsung sesuaikan nama kita rename nama kita siapa, kemudian kita menyesuaikan forumnya juga. Forum ini forum apa ini? Kalau kemudian forumnya taruh kata nih, hari ini forumnya adalah forum dari Kementerian Desa. Ya ada baiknya Itong TAPM Kabupaten Jember umpamanya. Jadi informasinya jadi jelas bahwa ada TAPM Kabupaten sejumlah segini dan seterusnya. Data-data itu bisa didapat oleh mereka yang bikin acara. Nah, kalau kemudian saya sedang ada di forum perkumpulan para perantau umpamanya, ya saya tinggal tulis nama saya Suryo Koco, umpamanya forum perantau di tingkat kabupaten, ya saya tinggal tulis saja nama saya, kemudian kecamatan saya di mana,
Suryo Koco Keranggan umpamanya. Akhirnya data yang masuk ini jadi terdetek bahwa oh sekian orang dari Keranggan, oh sekian orang dari Ngentan, oh sekian orang dari apa dari pendopo apa pendowo dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana perilaku kita di forum-forum digital ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena rekam jejak digital kita itu akan dibaca dengan baik oleh mereka-mereka yang mempunyai forum. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi kawan-kawan, kalau tadi disampaikan oleh Cak Itong tentang Pak D, kalau kita mengikuti acara kadang-kadang kita ngeblank, nggak ada yang mau kita tanyakan. Tadi Cak Itong bisa menyampaikan dengan cloud. Bisa juga taruh kata kalau memang kemudian di forum itu ada fasilitas untuk kita bisa transkrip. Jadi ini memang tidak semuanya orang yang punya ruangan. Ini kan otoritas yang punya ruangan nih. Ibarat kata kita datang ke tempat makan gitu kan. Kan ketika masuk ke tempat makan aturannya ya aturan yang punya tempat makan. Oh, ruangan ini tidak boleh merokok. Artinya kalau kamu merokok kamu nggak bisa. Sama seperti kita Zoom meeting kayak gini. Ruangan ini yang mengendalikan saya yang punya tempat. Saya men-set untuk Caitong jadi co-host. Lisa jadi co-host. Kenapa? Karena kalau bukan co-host, dia nggak bisa sharing. Dia nggak bisa nge-share. Seperti Caitong tadi nge-share nggak akan bisa. Mau berusaha untuk nge-share nggak akan bisa. Karena saya sudah atur kalau yang bisa nge-share hanya yang co-host. Sama halnya ketika kemudian transkrip, apakah boleh setiap peserta membuat transkrip atau enggak, itu tergantung yang punya ruangan. Nah, kalau kemudian sudah ada fasilitas transkripnya, saran saya seperti yang tadi Cak Itong sampaikan, aktifkan transkripnya. Jadi semua obrolan yang ada di situ tercatat dokumennya. Nah, memang ini yang menjadi catatan kadang-kadang kita suka lalai. Jadi pada saat acara selesai kita lupa nge-save. Jadi acara selesai begitu ditutup, ya udah nggak bisa nge-save lagi. Transkrip itu tersimpan di yang punya ruangan. Ibarat kata Iman, Cak Itong sedang ada di acara pelatihan gitu kan, udah nyatet, udah gini, tapi tahu-tahu kelupaan nih, nggak dibawa keluar. Ya begitu keluar catatannya masih ada di dalam, pintunya udah ditutup, udah nggak bisa masuk ngambil catatan. Kan kira-kira kayak gitu. Ini memudahkan memberikan gambarannya. Nah, ada baiknya pada saat seperti ini, maka ketika kemudian tadi seperti Cak Itong tadi pengen tahu apa yang harus saya tanyakan gitu kan. Ya begitu transkripnya sudah aktif ya tinggal di-save aja. Pada saat save itu ya pada saat itu dia berhenti. Begitu di-save dibuka catatan transkripnya, di-copy ke GPT. Dari materi ini kira-kira yang paling bagus saya tanyakan apa? Dia akan memberikan opsi-opsi. Inilah kenapa kita sampaikan bahwa AI itu adalah alat. Bagaimana alat itu bermanfaat tergantung kemampuan kita memanfaatkan. Ibarat katakan gini, ada peso, ada sekian pilihan nih. Ada peso yang gobang besar gitu kan, ada yang kemudian peso kecil dan seterusnya. Kalau kita nggak tahu cara memanfaatkan, kan ketemunya salah. Sama-sama peso, tapi kemudian kalau yang motong itu peso ujungnya itu ada geriginya, itu dipakai buat apa? Kemudian peso yang tebel itu dipakai buat apa? Ya kalau kita mau motong daging, hanya daging aja, ya mungkin peso biasa bisa. Tapi ketika kemudian peso yang kecil bisa. Tapi ketika kemudian daging ada tulangnya, berarti kan harus peso yang besar. Nah, inilah kenapa kita perlu mendeteksi kelebihan dari masing-masing AI. Dan AI ini banyak sekali yang itu adalah fasilitas yang gratis yang kita bisa manfaatkan. Inilah keperluan untuk kemudian kita benar-benar memahami itu. Kira-kira itu Cak Itong. Dan kemudian tadi disampaikan ketika
mengikuti acara sedemikian panjang dan seterusnya. Kadang kita ngeblank untuk tanya, kan gitu. Tadi Cak Ita ngeblank untuk tanya. Nah, kalau kemudian ngeblank untuk kemudian memperhatikan, itu kan selesai acara nggak punya catatan apapun kita. Transkripnya kita nggak bikin gitu kan, dan seterusnya. Begitu acara selesai diingat-ingat itu tadi yang ngomong ini siapa ya, atau intinya apa ya, dan seterusnya. Nah, salah satu saran, karena tidak semua pemilik atau host dari ruangan itu memfasilitasi kita memanfaatkan alat-alat yang ada di Zoom. Kayak Mama di Zoom ini ada juga fasilitas untuk AI-nya. Jadi ada AI Zoom itu, kalau yang kita ini kan kita aktifkan, di situ kita bisa bikin apa summary meeting. Summary meetingnya kayak apa itu bisa kita lihat. Kemudian pertanyaan di dalam meeting itu apa, itu kita bisa klik, kita bisa simpan dan seterusnya. Nah, tadi kalau umpama nih semuanya ditutup nih, bahkan teman-teman buka mic aja nggak bisa, kira-kira kan kayak gitu. Karena nanti hanya akan diberikan kesempatan, silahkan Iman buka mic-nya, baru dikasih akses untuk buka dan seterusnya. Salah satu cara yang saya rekomendasikan adalah ketika mengikuti Zoom meeting, aktifkan voice recorder. Voice recorder itu diaktifkan supaya apa? Semua obrolan di situ itu terekam dengan baik. Cuma ke sisi yang lain yang harus diperhatikan, ada baiknya mengikuti Zoom meeting itu kita fokus. Artinya, taruh kata kalau di rumah ya di ruang kerja, kalau memang ada ruang kerja, oh saya nggak punya ruang kerja Pak D, ya udah di kamar gitu kan, atau kemudian disampaikan bahwa jangan berisik, ayah lagi ada acara, kira-kira kayak gitu. Jadi voice recording itu akan merekam semuanya. Percakapan di Zoom itu akan direkam, selesai direkam, kemudian ketika sudah disimpan, tinggal ditarik aja voice recordingnya. Voice recordingnya ditarik, kemudian ditranskrip. Dari transkrip itu, kemudian kita bawa ke GPT. Bawa GPT, minta dia bikin risalah. Kalau sudah bikin risalah, mungkin kita bawa data risalah tadi, masukkan ke notebook LM. Notebook LM suruh dibikin dia materi presentasi, atau kemudian bikin talks, penjelasan secara audio dan seterusnya. Itu banyak pilihan, kita menggunakan notebook LM. Kira-kira itu tambahan yang bisa saya sampaikan. Artinya apa? Artinya kawan-kawan, ketika dengan banyak kesibukan dan seterusnya, sebenarnya ibarat kata bisa disambi. Taruh kata seperti saya saat ini sedang bicara di forum ini. Di jendela atau di laptop saya juga sedang perintahkan untuk membuat sesuatu. Jadi saya sedang perintahkan membuat sesuatu, pada saat acara ini selesai, mungkin saya tinggal sentuh-sentuh bagian tertentu, barangnya udah jadi. Jadi saya di sini, saya bekerja 2 atau 3 bagian. Itu bisa dilakukan ketika kita paham betul alat-alat itu, bagaimana cara memanfaatkan. Paling yang menjadi catatan pentingnya adalah supporting perangkat, kan kira-kira kayak gitu. Karena kan ada kapasitas lah. Kalau kapasitas perangkat kita itu mikirnya cuma pakai Pentium 1 sama Pentium 2, kan beda, kan kira-kira kayak gitu. Jadi paling itu aja, termasuk juga kapasitas memorinya ketika kemudian durasi sekian panjang, dampaknya seperti apa, dan seterusnya. Nah, hal yang lain apa kawan-kawan? Hal yang lain ini mungkin ya, saya mencoba memahami aja kebutuhan kawan-kawan. Jadi taruh kata nih, ada sosialisasi, ya kan? Ada sosialisasi kayak kemarin gitu kan, panjangnya 7 jam itu kan luar biasa itu. Kalau kemudian mantengin YouTube itu kan kira-kira YouTube pakai handphone, jalan kemana, naik motor, ya udah yang penting YouTube-nya aktif supaya
supaya terlihat supaya terlihat bahwa kita ada di situ tuh. Nanti tiap berapa menit sekali langsung chat di YouTube, ya kan? Hadir Iman Banyumas. Kemudian nanti udah jalan-jalan ke Malang gitu kan, sambil makan bakso ditulis lagi. Hadir Iman Banyumas dari jam berapa dan seterusnya. Akhirnya kan orang yang akan menyangka bahwa Iman itu nyambi-nyambi yang lain, ya kan? Nyambi nganter anak lah, nyambi nganter istri ke pasar lah dan seterusnya. Karena waktu nganter di pasar di parkiran udah sambil nonton langsung hadir Iman Banyumas. Ini Iman Banyumas hadir-hadir terus tiap berapa menit, berarti dia nggak pernah keluar dari Zoom kan, dari YouTube umpamanya. Ini kan bagian-bagian yang kemudian kita bisa lihat bahwa kita sepertinya mengikuti, tetapi sebenarnya nggak mengikuti. Tapi orang juga tidak akan bisa mengatakan bahwa kamu tidak mengikuti. Kenapa dianggap tidak kenapa orang tidak bisa mengelak bahwa kamu tidak mengikuti? Ya ketika pas acara itu kemudian screenshot nih tampilannya, ya kan. Habis itu begitu acara selesai, nyampe di rumah pas sudah longgar baru buka laptop, habis itu data-data yang tadi pakai AI tadi, kemudian dibuat risalah rapat hari ini jam sekian sampai jam sekian saya mengikuti acara, berikut adalah risalah pertemuannya. Udah langsung GPT udah diperintahkan gitu langsung bikin, begitu langsung bikin, terus Iman perintahkan untuk buat dalam 100 kata 1000 kata. Begitu selesai 1000 kata, habis itu langsung diupload di Kompasiana. Orang mau mengelak bahwa Iman nggak ngikuti dari mana? Lawong Iman acara selesai selang 1 jam aja udah bikin upload di Kompasiana, mengikuti acara dari jam berapa sampai jam berapa, poin-poinnya sama persis dengan apa yang disampaikan, bahkan sampai ke nama narasumbernya dan seterusnya, tanya jawabnya aja ada ditulis di situ. Gak mungkin kalau Iman nggak ngikuti. Padahal Iman nggak ngikuti. Artinya nggak ngikuti secara penuh. Disambi nganter anak, disambi nganter istri, disambi ke kamar mandi gitu kan. Perut lagi nggak enak, selama nggak Zoom kan berarti nggak kelihatan. Tapi kalau Zoom kan ketika kemudian gambarnya nggak ditampilkan, lagi ada di kamar mandi pun kan juga nggak apa-apa. Yang penting dengar kan kira-kira gitu. Nah inilah yang saya sampaikan tadi, momennya tidak hilang, tidak ada kehilangan momen, informasinya nggak kehilangan. Caranya gimana? Caranya ya tidak harus nongkrong 100%, tetapi memanfaatkan alat-alat itu sebagai alat bantu kita. Kira-kira kayak gitu Cak Itong. Ini walaupun bisa jadi ini triki-triki yang ngawur yo. Lo kan yang penting laporannya ada jam sekian sampai jam sekian, ada buktinya kok. Acara selesai jam sekian aku bisa nulis, kalau aku nggak ngikut kan berarti aku nggak tahu. Acaranya jam 9 sampai jam sekian, tanya jawabnya sekian orang yang bertanya dan seterusnya. Udah, kalau mau dibikin di laporan di DRP juga sangat mungkin, ya kan? Bikin laporan di DRP, tambahan di laporan itu bahwa semua catatan kegiatan saya sudah upload di akun Kompasiana saya, Kang Iman. Udah selesai. Orang nggak bisa ngelak. Jejak digitalnya jelas. Di-upload tanggal berapa, jam berapa. Itu nggak hilang. Artinya bahwa, oh ya benar, acara selesai, Iman langsung bikin notulen, habis itu bikin artikel langsung di-upload. Ini tanggalnya tanggal yang sama. Jamnya itu selesai acara jam 4, ini jam 5 sudah upload. Artinya itu kerja serius itu. Jam 4 selesai, jam 5 udah upload. Oh, luar biasa ya. Apalagi ditambah tadi pakai notebook LM, tahu-tahu Iman udah langsung bikin videonya. Video dengan durasi 8 menit, risalah pertemuannya. Wow, udah orang langsung mikir, Iman ini nggak diudel kan gitu ya. Kerjane rakaru-karuan kan kira-kira kayak gitu. Jadi saya pikir itu Cak Itong, kelebihan dengan kita punya alat yaitu kita punya alat, kita menguasai. Kira-kira itu. Kalau mungkin
kawan-kawan pengen apa mungkin pengen tahu apa benar dan seterusnya ya silakan dicoba aja. Atau kalau kemudian pengen tahu gimana ini apa yang sudah kita lakukan dan seterusnya, nanti kita bisa praktekkan. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Ini bocor halus bener ini. Jadi teman-teman ini tips untuk memahami dari pertemuan secara daring dengan durasi sangat panjang, lalu partisipannya juga banyak dan kita tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti secara langsung di depan laptop atau di depan handphone kita mulai dari detik 0000 sampai dengan selesai. Nah, maka bagi penyelenggara yang memanfaatkan teknologi daring melalui Zoom yang di live streaming di berbagai media sosial seperti di YouTube, maka kita akan mendapatkan kemudahan. Nah, ini ada Kang Iman yang sudah raise hand. Silahkan Kang Iman. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Terima kasih Cak Itong Pak Ade. Ini tadi ada transkrip gitu ya. Nah ini saya ini sambil memperhatikan, saya pasang transkripnya Pak Ade. Nah tinggal nanti kalau butuh saya tinggal save transkrip. Nah ini saya nyoba, mohon keterbatasan saya bisa dibantu. Ini ternyata saya lihat apakah ada penyetelan dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, kan di sini ada bahasanya macam-macam, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang nggak terbaca gitu. Dan itu pun ada campuran bahasa Indonesia juga ada gitu. Nah ini mohon apakah di setelannya itu ada yang pakai bahasa Indonesia atau bagaimana atau seperti itu Cak. Terima kasih Cak. Jadi kalau transkrip memang kadang-kadang tertulisnya suka nggak jelas. Tetapi sejauh pengalaman saya dari transkrip itu ketika kemudian nanti kita arahkan untuk kemudian dibaca, itu mereka bisa membuat catatannya. Saya coba cek ya, memang itu tadi settingan kita sudah bikin setting bahasa Indonesia atau auto detect. Biasanya yang kemudian biasa dipakai kan auto detect, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu nanti ketemunya ada yang pakai bahasa asing dan seterusnya. Auto detect biasanya dia membuat catatannya. Saya kadang-kadang juga mikir ini kok jadi bahaya kayak gini gitu kan. Nah, yang saya tahu ya Kang Iman ya, yang saya tahu beberapa yang sudah saya lakukan itu di tag yang kita terima kadang-kadang bukan bahasa Indonesia, tapi pada saat kemudian kita ambil, kita manfaatkan. Nah, jadi ini saya langsung praktekkan aja ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan save di tengah-tengah, yang tadi saya sampaikan seperti Cak Itong tadi nih, oh saya nggak fokus dan seterusnya, kita save di tengah-tengah, dia sudah akan bisa menyimpan di file kita. Arahan filenya jelas, biasanya dia mengarahnya ke dokumen. Begitu dokumen dia ada zoom, ya ada zoom. Kemudian kita lihat ini acaranya apa. Oh acaranya ini nih, ngobrol desa. Tanggalnya benar apa enggak? Benar. Tanggal 22 kita buka filenya ini nih, ngobrol desa transkrip. Udah. Nah, ini kan tulisannya kayak gini nih. Apa yang tadi tertulis ya kan seperti ini. Nah, udah kita masukin aja ke sini. Ya kan? Kemudian kita perintah nih Kang Iman buat risalah dalam 500 kata umpamanya. Karena kita nggak pengen kebanyakan baca gitu kan. 500 kata udah
Ini kita pakai apa GPT, kita langsung perintah gini aja, data yang kita ambil tadi kita tampilkan di sini udah keluar ini. Risalah ngobrol desa, AI untuk TPP memperkuat, ya kan hari Sabtu waktu jam 8, media Zoom meeting, tema pemanfaatan AI untuk memperkuat kapasitas pokok pembahasan, bla 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 dan seterusnya. Kesimpulan, ngobrol desa menyimpulkan bahwa penguasaan AI merupakan bagian penting peningkatan kapasitas. Nah, udah. Ketika udah kayak gini, taruh kata acara belum selesai, saya mau bikin apa? Mau bikin artikel, ya tinggal perintah aja. Kelebihan GPT itu lebih pada teks yang menjadi penting ya. Buat artikel standar Kompasiana. Dengan judul menarik dan beberapa subjudul. Ini acara belum selesai ya, Kang Iman ya. Acara belum selesai, tapi kita udah banyak punya transkripnya. Udah, dia langsung bikin TPP di era AI, bukan digantikan tetapi diperkuat. Udah langsung AI masuk ruang kerja TPP. Bahasanya udah indah. Kang Iman suruh bikin kayak gini dari transkrip yang harus baca dan seterusnya, mumet. Ini udah kita langsung perintah 500 kata. Begitu ini udah kita tinggal copy ya kan. Udah ada centang kayak gini, udah kita tinggal masuk aja ke apa? Ke Kompasiana. Kompasiana begitu masuk, udah tinggal masukin jadi artikel. Klik tulis, udah tempel di sini. Bes, segampang itu. Yang lain-lain tinggal dilengkapi. Kira-kira itu ya, Kang Iman ya. Udah cukup ya. Terima kasih banget Pak Ade. Ya, semoga memuaskan. Semoga memuaskan. Yang harus ditanyakan lagi ke Lisa, Mbak. Pak Ade, Lisa, karena Mbak Lisa aja ditanya. Mbak Lisa, silakan Mbak Lisa. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Jadi kawan-kawan tadi yang sepenggal tadi itu kan belum sampai acara selesai. Belum sampai acara selesai kita sudah save transkrip. Kemudian kita sudah bisa bikin artikel. Kita praktekkan ketika kita pakai apa notebook LM. Saya kenal notebook LM dari Cak Itong ini. Jadi kita coba ya. Kita coba pakai notebook LM dari file yang tadi. Yang tadi ya, ini ya. Dari transkrip, kemudian kita ada catatan ya, risalah ngobrol, kemudian perintahnya ini. Taruh kata nih yang risalah ngobrol kita copy ya, ini risalah ngobrol. Kita copy. Kemudian kita masuk nih ke yang baru apa? Notebook LM. Kita buat baru. Ya. Kita buat baru, di sini ada teks disalin ya kan. Kalau tadi sudah di-save pakai doc ya tinggal kita upload. Ini kita teks disalin gitu kan. Udah tinggal ditempel di sini. Udah sisipkan ya. Dia udah nyimpen nih. Kemudian tambah lagi. Karena tadi ada dua kan. Tadi ada dua yang 500 kata sama yang penuh tadi. Kemudian kita copy lagi ini yang ini udah nggak usah malu-malu kan gitu. Udah di copy lagi di sini, kita masuk lagi ke LM notebook LM tadi. Tambahkan di sini. Jadi ini tambah sumber ya kan. Tambah sumber, masukkan lagi teks disalin. Paste di sini ya kan. Udah. Ini dua file kalau sudah selesai ya kan. Udah selesai tinggal kita bikin perintahnya mau ngapain ini. Oh aku mau bikin risalah.
risalahnya dalam format video, ya udah tinggal diklik di sini. Aku pengen bikin ini jadi pengen tahu alur pikirnya kayak apa sih, peta pikirnya. Ini langsung dibuat aja di sini, nanti dia akan membuat. Taruh kata mau jadi materi presentasi, udahlah dari obrolan yang ini tadi aku mau siapin ini untuk presentasi. Nah, presentasi di sini ada opsi deskripsi slide presentasi yang Anda inginkan. Sampaikan aja, buat presentasi dengan audiens pendamping desa dan aparat desa. Ya kan? Udah tinggal perintah aja. Tinggal ditunggu nanti dia kerjakan. Nanti dia kerjakan, selesai jadi udah bisa jadi materi presentasinya. Bisa seindah itu hidup ini gitu. Jadi karena biasanya ini butuh waktu. Nah, ini mind map-nya udah jadi nih. Mind map-nya kayak apa sih? Oh, ini alurnya kayak gini. Dari materi ini AI untuk TPP ini masuknya manfaat utama AI itu apa? Kemudian asisten AI itu apa? Di sini dijelaskan aplikasi Transcribium, ya kan? Transkrip dan etika tadi yang kita obrolin, transformasi TPP, ya kan? Ini ketika kita mind map-nya kayak apa, kita bisa baca dari materi yang sudah kita kirim, dia menerjemahkan alurnya kayak apa sih dan seterusnya. Nah, ini bagian lainnya nanti kita tinggal tunggu aja ini. Ini sedang membuat untuk materi presentasi slide. Kalau kita mau bikin video, ya tinggal dipilih aja di sini video gitu kan. Saya lebih suka mengarahkan pada target audiennya. Jadi target audiens kan, pegiat desa umur 30 sampai 50 tahun umpamanya. Udah, ini suka-suka kita, perintahnya mau apa. Udah nanti dia bikin videonya. Udah tinggal ditunggu aja. Ditunggu barangnya jadi. Sambil ditunggu, sambil kita ngopi gitu kan, nanti kita buka lagi. Kira-kira gitu Cak Iteng. Jadi seindah itu hidup ini ya kan, dengan banyak bantuan-bantuan yang ada. Saya membayangkan dulu saya SMA itu ya berarti tahun 80, 87, 88 lah. Itu bikin laporan keuangan itu pakai catatan-catatan. Hari ini dengan cukup difoto, notanya udah langsung perintah AI udah bisa bikin laporan keuangan. Saya dulu ikut kursus yang hampir tiap hari datang ke tempat kursus itu untuk dapat bon A sama komputasi. Jadi memadukan antara akuntansi dan komputer itu biayanya mahal dan juga bikin pusing. Hari ini urusan komputasi itu tinggal bukti-bukti notanya difoto kasih ke AI, dia udah langsung bisa bikin laporan keuangan Cak Iteng. Kira-kira kayak gitulah indahnya hidup hari ini. Berarti anggap kata dari 86 sampai sekarang berarti berapa tahun? 30 tahun ya. 30 tahun apa 40 tahun itu ya. Itu 40 tahun. 40 tahun yang lalu itu pusingnya bikin artikel itu kayak apa. Kalau sudah bisa bikin tulisan tampil di media cetak koran itu bangganya luar biasa. Saya dulu itu tulisan pertama yang terbit di Kompas itu saya potong, saya figura, saya pasang di kamar kos. Habis itu berasa kok jadi nggak penting ya, itu hanya kenang-kenangan aja dan seterusnya. Kira-kira itu Cak Iteng, nanti di waktu berikutnya kita coba buka nanti notebook LM-nya udah bisa ngerjakan apa. Monggo itu Kang Iman. Kang Iman, monggo. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat.
Terima kasih, saya hitung Pak D. Ini nyambung. Ada nggak Pak D model AI itu yang apa namanya bisa tulisan nama gambar jadi dari satu file itu. Jadi itu kan yang kita tahu kan karena kan gambar nanti sendiri gitu ya, terus tulisan sendiri. Saya ingin antara tulisan sama gambar itu bisa jadi satu dalam satu file. Mungkin ada, mungkin ada aplikasi yang bisa ke sana. Terima kasih, Pak. Tulisan sama gambar itu maksudnya gambar statis atau gambar dinamis. Ini kan beda Statis, nih. Pak. Statis, statis. Kalau gambar statis pakai GPT udah bisa. Enggak, maksudnya itu sekalian ada artikelnya, terus di situ juga sudah langsung jadi satu dengan itu. Tanpa kita harus menulis kembali perintah ke GPT, misalnya buatkan thumbnail gitu ya dengan tentang ini, tapi artikelnya misah lagi gitu. Kepingin satu itu eh, dua apa namanya dokumen itu jadi satu gitu. Ada itu. Jadi itu aplikasinya adalah aplikasi membuat cerita bergambar. Jadi aplikasi membuat cerita bergambar itu kita tinggal kirim aja idenya apa, nanti dia akan membuat ebook. Ebook itu sebelah tulisan, sebelahnya gambar. Bisa seperti itu. Jadi mama nih aku bikin satu cerita perjalanan pulang ke Temanggung gitu kan. Itu begitu ceritanya aku kasih ke dia, dia langsung bikin beberapa bagian jadi 20 halaman. Yang halaman ini ketika cerita tentang lagi di terminal ada gambar orang lagi di terminal. Kemudian yang di sini ada tulisannya ada itu. Itu tinggal dicari aja itu pembuatan apa, membuat cerita bergambar. Itu Oh, ada. Jadi kalau konsepnya lebih pada cerita kemudian ada gambarnya. Tapi kalau kemudian menjadi satu model grafis gitu kan, infografis pakai GPT bisa infografisnya. Jadi infografisnya taruh kata oh ini gambar ini dan pakai notebook LM juga bisa. Kalau memang gambar-gambar yang statis. Kalau gambar yang dinamis pakai notebook LM, kamu tinggal perintah bikin video, nanti dia bikin itu. Dia bikin video dengan dia bikin audio dengan gambar yang statis. Biasanya lebih pada grafis-grafis saja, kita tinggal sesuaikan. Nanti habis ini kita praktekin yang tadi kita bikin pakai notebook LM. Itu ya. ya. Yang Apalagi yang pernah saya saya hitung, adalah membuat kartun, tapi saya membuat sebuah cerita dulu dengan perintah buatkan kartun nih. Itu memang nampak Pak D gambar kartunnya sama tulisannya. Itu yang pernah saya. Tapi apa namanya? kalau Ini kalian ada seperti itu ya saya kalau yang bisa itu aja nih. pakainya apa? Aku lebih rekomendasi pakainya Gemini. Jadi kalau Oh, umpama nih ada bagusnya bahwa kemudian kamu ya artinya gini lah. Ya walaupun dia itu bisa membantu kita tapi ya perintahnya juga jangan seenaknya kan kira-kira kayak gitu. Taruh kata nih, kamu udah siapin nih satu slide apa buatkan cerita bergambar dengan sekian gambar. Kemudian gambar satu, gambarnya apa, kemudian isinya apa. Ya kira-kira kayak gitu ya. Ya tambah-tambah kita juga mikir lah, jangan kemudian perintah perintah secara total kan gitu. Artinya kalau perintah secara total nanti bahayanya malah akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Human touch-nya itu perlu kita lakukan. Artinya peran kita sebagai manusia tetap harus diinset. Mereka itu hanya alat. Jangan kemudian kita berharap dia menyelesaikan semua hal. Kalau dia bisa menyelesaikan semua hal, pada saat kamu cerita ke orang lain, nanti kamu jadi nggak diperlukan sama orang-orang itu kan kira-kira kayak gitu ya. Jangan sampai juga kan gitu ya. Oke ya, kira-kira oke, itu. makasih Pak D. Ya. Silakan Cak Itong kalau masih ada yang lain. Jadi teman-teman, kita manfaatkan untuk saling bercakap-cakap
dalam rangka memperkuat diri kita memahami AI sebagai alat bantu kerja kita. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Notebook LM tadi, ini tadi sudah diselesaikan. Presentasinya kayak apa? Yang dia bikin dari artikel yang kita punya. Nah, presentasinya kayak gini ya itu. TPP di era AI. Oh, gambarnya kan ya keren juga tuh. Kang Iman tuh. Diperkuat bukan digantikan. Kecerdasan buatan masuk ke balai desa. Teknologi AI plus konten lokal TPP, pendampingan cerdas berdampak. Akar masalah, waktu habis di belakang meja. Udah, dari sini kemudian mengembalikan TPP ke tengah masyarakat, 70% di belakang meja, manual administrasi, 30% ke lapangan. Ketika transformasi, 20% di belakang meja karena dibantu AI, 80% di lapangan setelah pakai AI. Kemudian proses kerja dari rapat menjadi laporan dalam hitungan menit. Input, ya kan, AI, kemudian outputnya. Kemudian mengembangkan ekosistem asisten digital spesifik dari manusia sebagai pengambil keputusan, asisten Pemdes, asisten Bumdes yang tadi kita obrolin tadi. Ini sama dia udah dirangkum nih. Ada asisten TPP, ada asisten koperasi, ada asisten jurnalis. Ya kan, aturan emas, cepat bukan berarti selalu benar. Jadi jawaban AI, regulasi dan seterusnya, keputusan. Ada kotak di sini, yaitu verifikasi oleh TPP sebelum menjadi keputusan kan gitu. Kemudian metrik peran, pembagian tugas, mesin dan manusia. Siapa yang paling siap menghadapi era AI, ya kan? Pendamping konvensional capek, ya kan? Ya ini pendamping digital udah lebih cantik, ya kan? Lebih tegak berdiri dan seterusnya dan bisa mengerjakan semuanya. Ya. Kesimpulan prinsip kerja baru TPP, jadikan AI mitra kerja bukan pengambil keputusan. Alihkan waktu administrasi untuk pemberdayaan. Selalu disarankan verifikasi fakta dan etika. Hah? Ini dari yang kita sedang ngobrol langsung kita kerjakan. Yang sedang kita ngobrol langsung kita kerjakan dengan notebook LM. Ya. Ini kemudian kita coba lihat ini. Sepertinya videonya juga udah jadi. Oh, sorry salah pencet. Nah, ini videonya udah jadi nih. Kalau udah ada tandanya berarti udah jadi. Udah, kita tinggal putar aja. Halo Bapak dan Ibu pegiat desa, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Nah, buat Bapak Ibu yang usianya mungkin di rentang 30-50-an, yang udah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, berdedikasi di lapangan, kadang teknologi baru itu rasanya datang cepet banget ya kan? Belakangan ini, ada satu kata yang pasti sering banget seliweran di telinga kita, AI alias Artificial Intelligence. Di sesi kali ini, kita bakal membedah catatan rapat Ngobrol Desa tanggal 22 Agustus 2026 dan juga artikel TPP di era AI. Kita mau cari tahu nih, sebenarnya kehadiran AI di dunia pendampingan desa ini beneran jadi ancaman atau justru bakal jadi asisten terbaik yang pernah kita punya? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung bahas pertanyaan yang paling bikin deg-degan. Pasti kepikiran kan, akankah AI menggantikan peran kita sebagai pendamping desa? Ini kekhawatiran yang wajar banget loh Bapak Ibu. Apalagi kita-kita yang udah terbiasa dengan gaya kerja konvensional, yang turun ke lapangan murni ngandelin pengalaman panjang. Terus tiba-tiba, ada mesin yang bisa nulis laporan atau merangkum masalah cuma dalam hitungan detik. Wajar banget kalau kita ngerasa, ini posisi saya terancam nggak nih? Tapi, apa yang mau beneran gitu? Mari kita bedah bareng-bareng faktanya. Coba deh perhatikan kutipan dari pertemuan NG Obrol Desa ini. Ini jadi fondasi obrolan kita hari ini ya. Ditegaskan banget kalau AI itu diposisikan bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai alat bantu. Konsep dasarnya simpel banget sebenarnya. AI ini sama sekali nggak didesain buat ngambil alih kerjaan utama Bapak Ibu sebagai tenaga pendamping profesional atau TPP. AI ini hadir justru buat ngerjain hal-hal teknis dan mekanis, supaya Bapak Ibu punya lebih banyak waktu luang buat fokus ke hal yang butuh sentuhan manusiawi. Halo kawan desa,
Yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Oke ya. Dari yang kita tadi ngobrol belum selesai, kita simpen transkripnya, kita bikin materi presentasinya, kita bikin videonya. Itu acara kita belum selesai, sudah jadi. Kalau toh kemudian pengen buru-buru tinggal ditonton, begitu udah cocok, udah langsung diupload di YouTube, ya itu kan akun YouTube-nya Itong sama Imanuddin kan acara belum selesai udah punya konten, kan gitu. Kalau kemudian pengen Pak D gambarnya kurang keren dan seterusnya, nanti bisa kita manfaatkan CapCut. Cara memanfaatkan CapCut kayak apa? Nah, kalau memang dibutuhkan nanti kita bedah lebih lanjut. Kira-kira gitu Cak Itong dan kawan-kawan, semoga jadi ada pencerahan nih. Ternyata Pak D acara belum selesai udah bikin artikel, jebule cara kerjanya kayak ngono. Nah, kan kira-kira kalau kita menyiapkan diri dengan perangkat yang ada, kemudian kemudian ada disiapkan kopinya, pakai datanya aman, disiapkan rokok, ya kan asik. Bikin-bikin tahu-tahu udah jadi, tahu-tahu udah jadi. Kan kira-kira gitu. Gitu Cak Itong, mungkin tambahan dari saya. Hari ini kita udah bisa lihat bagaimana memanfaatkan forum ini, kita record transkripnya, bagaimana transkripnya kita pindahkan ke GPT, bagaimana dari hasil GPT kita bawa ke notebook LM, bagaimana di notebook LM kita punya 3 produk yang keluar. Satu, alur pikirnya, untuk kita mengetahui obrolan ini tadi isinya apa. Yang kedua, materi presentasi. Yang ketiga, video presentasi. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Mantap nih, paket lengkap sudah kita perbincangkan bersama-sama ya teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menambah wawasan kita semuanya dalam menggunakan AI sebagai alat bantu. Tadi juga sudah dikenalkan dengan AI yang bisa membuat presentasi, juga AI yang bisa membuat alur pikir dari satu naskah ataupun satu event tertentu begitu ya. Nah, sehingga perjumpaan-perjumpaan melalui daring bukan menjadi satu hambatan untuk kemudian semakin fokus mengenali materi-materi, tapi justru dari situlah, dari yang daring kita akan mendapatkan jejak yang berupa transkrip gitu ya, transkrip, dan dari transkrip itu kita bisa membuat macam-macam. Bisa kita jadikan materi presentasi maupun sampai pada naskah artikel atau bahkan sampai dengan pembuatan konten video. Nah, menarik sekali. Paket lengkapnya sudah disampaikan oleh Pak Dekoco. Kita sudah hampir 1 jam, hampir 2 jam, teman-teman semuanya. Jika ada yang mau diperbincangkan di penghujung acara ini, saya persilakan teman-teman untuk menggunakan perjumpaan kita sebagai perjumpaan yang smart. Jika tidak ada, Pak D, saya persilakan Pak Dekoco untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, makasih Cak Itong. Jadi saya sangat berharap bahwa apa-apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya untuk kawan-kawannya. Karena jangan sampai kita sudah meluangkan waktu
ternyata cuma membuang waktu. Karena beda meluangkan waktu sama membuang waktu. Semoga ini ada manfaatnya dan kawan-kawan juga bisa mempelajari lebih dalam. Apa yang kemudian kita harapkan? Yang kita harapkan ya kawan-kawan punya kemampuan yang lebih daripada yang lain. Karena berteman sama Itong, karena berteman saya sama Iman, karena berteman sama Suryo Koco, maka kawan-kawan menjadi TPP yang lebih daripada yang lain. Kira-kira kayak gitu. Tapi kembali lagi, terlalu sombong kalau kemudian, dan yang boleh sombong hanya Tuhan aja. Ketika kemudian, Suryo Koco menyampaikan ini tidak punya keinginan apa-apa. Bohong besar, kan kira-kira kayak gitu. Jadi yang saya harapkan apa? Yang saya harapkan ya ajaklah kawan-kawan untuk subscribe channel kita. Karena kebetulan kita kemarin habis dapat musibah, channel TV Desa kita yang sudah lebih dari 60.000 subscribe harus di take down oleh YouTube karena dianggap ada pelanggaran karena kebetulan ada beberapa lagu yang kemudian ada di acara live yang kita bikin. Oleh karenanya kemudian kita beralih ke channel yang baru ini yang masih berapa ribu subscriber. Mohon kawan-kawan bisa kemudian memfollow atau mensubscribe channel kita supaya lebih banyak yang mendapatkan kemanfaatan. Dan buat kita sendiri, ketika kemudian channel kita punya pengikut atau punya subscriber yang cukup, setidaknya kepercayaan dari para pihak ketika diundang di forum-forum kita juga akan lebih terbangun. Kira-kira itu. Ini ada yang buka, Kang Deden ada yang mau disampaikan atau sudah dianggap cukup? Oh iya Pak Deden, Mas Deden. Terima kasih Pak De dan Pak Imam juga, terus Mas Itong. Ini baru gabung lagi, maaf nih udah lama gak gabung. Yang kebetulan pada saat sekarang kita bisa gabung di sini dari Tasikmalaya. Bisa gabung itu karena satu, berbagai kendala diantaranya terkait dengan waktu yang biasanya jam 6 dimulai, itu kebetulan gak bisa sama sekali ikut gabung. Pak De, terima kasih. Yang sekarang tapi jam 8 tadi bisa ikut gabung. Memang alhamdulillah mendapat pencerahan yang sangat luar biasa tadi disampaikan. Belum bisa bertanya apalagi itu karena dasarnya di AI ini memang saya juga sekarang lagi ikut auto konten, akademi konten AI di AI itu alhamdulillah tidak terlalu gaptek kalau sekarang. Terima kasih semua pemaparan yang diberikan dan kemungkinan besar lebih meningkat lagi nanti pengetahuan khususnya saya sendiri yang dari Tasik ini. Kebetulan saya ketua KDMP Koperasi Desa Merah Putih, Desa Lewi Budah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih semua pemaparan yang tadi Pak De sampaikan, mudah-mudahan lebih meningkat lagi pengetahuan kita bersama. Terima kasih Pak De, Pak Itong dan juga Pak Imam. Pak Iman ya. Terima kasih Pak Deden. Monggo Pak De dilanjut. Oke, jadi saya pikir itu ya kawan-kawan. Terima kasih sudah bergabung di forum ini. Semoga forum ngobrol desa kita selalu mendapatkan selalu memberikan kemanfaatan lah untuk kawan-kawan, karena sebaik-baik manusia kan yang bisa memberikan kemanfaatan kepada lebih banyak orang. Mungkin itu aja kawan-kawan. Terima kasih Caitong. Saya pikir saya akhiri atau saya tutup closing statement saya seperti itu. Salam sehat, salam bahagia, salam untuk keluarga,
Salam untuk kawan-kawan di desa, salam desaisme. Terima kasih Pak D. Kita itu di ruang chat silahkan juga di-download materi Pak D Koco, karena materi ini nanti akan membantu kita semuanya untuk mengenali karakter masing-masing eh, masing-masing AI, sehingga teman-teman nanti bisa mengkombinasikan masing-masing karakter AI untuk kebutuhan kerja pendampingan. Kita akhiri dulu teman-teman semuanya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita di pagi hari ini menjadi titik awal kita untuk semakin berkarakter gaya pendampingan, lalu semakin meningkat kapasitas kita karena kita sudah bisa menggunakan alat bantu dalam memecahkan segala urusan kita semuanya. Dan sampai jumpa kembali pada hari Senin dengan topik ngobrol desa yang tentu saja lebih menarik. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.